Dan sebagaimana biasanya, majelis ini juga akan disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia pada gelombang 97,7 MHz. Dan di hari ini, Jumat malam Sabtu 8 Syakban 1437 Hijriah, yang juga bertepatan dengan 6 Juni tahun 2014 Miladiah, tanpa terasa kita telah masuk pada bulan Syakban. Dan sebentar lagi Ramadan akan menjelma. Dan kita ingin semoga Ramadan kali ini memberikan kesan yang baik buat kita bersama dalam hal beribadah. Lebih-lebih lagi, amal ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila dimulai dengan ilmu yang tepat, dengan syarat yang tepat, dengan rukun yang tepat. Maka dengan hadirnya majelis ilmu Tastafi ini, kuliah Fadhon ini mudah-mudahan memberikan satu wawasan ilmu kepada kita untuk mudah dalam kita beramal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para pendengar di masjid Anda berada, untuk tidak berpanjang mukadimah, maka kita mulakan pengajian Tastafi malam ini. Dan untuk itu kita persilakan kepada Al-Mukarram Abu Syekh Hasan Basri untuk dapat memulai kajian di malam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'ala. Yang kita yang hormati dan muliakan para pengurus masyarakat rahmat, terutama imam besarnya dan seluruh stafnya, para panitia pengajian Tastafi Al-Aziziyah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Untuk malam ini di halaman 8 baris yang ke-11 dari bawah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Artinya menuntut ilmu itu fardu atas segala muslim yang akil balik, berkehendak kemenangan di dalam akhirat. Di dalam hadis tersebut Rasulullah menjelaskan bahwa hukum belajar adalah satu kewajiban. Di sini istilah bahasa Arab satu huruf itu mempunyai makna yang tertentu, apalagi satu kalimat. Di sini ada kata-kata al-ilm, jadi menuntut ilmu yang telah
sebagaimana yang telah kita pelajari dalam beberapa hadis yang telah lalu, ilmu dalam pandangan agama ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Yang fardu ain fikih, tauhid dan tasawuf, sedangkan yang lain sebagai penunjang. Kalau kita belajar bahasa Arab tentu perlu kepada nama dan syaratnya, perlu kepada ilmu yang lain termasuk usul fiqh, mantiq, balaghah dan sebagainya. Ini adalah fardu kifayah. Tetapi kalau kita belajar seperti yang kita baca ini, kitab Sirus Jawi, ini cuma bahasa Jawanya saja yang perlu. Karena sekalipun ditulis hadis dalam bahasa Arab ataupun ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, terjemahannya sudah ditulis oleh pengarang sendiri. Mungkin kalau yang mengajar sudah sering mengajar bahasa Arab, ini penjelasannya mungkin lebih mendalam. Karena kalau belum pernah belajar dan mengajar bahasa Arab, cuma yang diterjemahkan itu saja yang bisa dipahami. Tapi kalau sudah belajar kaidah bahasa Arab, ini mungkin ada sedikit kelebihan, termasuk yang kita nyatakan tadi tentang alif lam yang ada di kalimat al-ilmi. Itu mahdi zihni, yaitu ilmu yang telah maklum dalam pandangan agama, yaitu ilmu yang fardu'in, maka diberikan hukum fardhatun 'ala kulli muslim, kewajiban di atas setiap orang yang telah baligh dan berakal. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu khazain wa mafatihuha as-su'al fas'alu fa innahu yu'ajjaru fi arba'atun as-sa'ilu wal 'alimu wal mustami'u wal muhibbu lahu. Artinya, bermula ilmu itu berbendaharaan, dan anak kuncinya itu yaitu bertanya. Maka tanya oleh kamu akan ilmu itu. Maka karena bahasanya diberi fahla dalamnya itu akan 4 orang. Pertama, diberi fahla akan orang yang bertanya akan ilmu itu. Kedua, diberi fahla akan orang yang mengetahui akan ilmu itu lagi mengajar. Ketiga, diberi fahla akan orang yang mendengarkan akan orang yang mengajarkan ilmu itu. Keempat, diberi fahla akan orang yang kasih bagi mereka. Ilmu digudangkan di dalam dada orang yang berilmu. Setiap gudang itu ada kuncinya. Kuncinya ada pada masing-masing kita, yaitu bertanya. Soal itu kuncinya. Maka mungkin inilah yang terdorong kami untuk membuka sistem, bisa dikatakan dialogis. Nah, pelibatan makbul bencuk sebab kamu di bulan yang 65 di noka rita kumandang lagu bertagamu dan bulan tadi. Ini sistem dakwah terus menerus mubaligh yang menyampaikan, ya mungkin semua dia, tetapi para muslimin kadang tidak tersentuh apa yang dia inginkan. Jadi dengan sistem tanya jawab langsung pada muslimin yang bertanya, tentu perihal atau masalah-masalah
masalahnya menyangkut dengan pribadi masing-masing. Itu rupanya sesuai dengan yang Rasulullah pesankan, ilmu digudangkan dalam dada para ulama, serahkan kuncinya di masing-masing kita yang bertanya. Rasulullah memerintahkan kita untuk bertanya, sering bertanya tentang masalah agama. Rupanya di saat seseorang bertanya kepada orang yang mengerti tentang masalah agama, di situ akan mendapat pahala 4 orang, 4 golongan yang akan mendapat pahala. Yang pertama sekali yang bertanya, yang kedua yang mengajar, yang punya ilmu, yang mengajar, dia akan menjawab pertanyaan tersebut. Ketiga, yang mendengar, ini mungkin termasuk penyiar radio, pemirsa itu, pendengar, ini pemirsa TV, atau pakai itu tetap. Di pendengar radio ini termasuk mustami', wal muhib lahu, dan yang keempat orang yang cinta bagi mereka itu. Dia akan bertanya, dia tidak menjawab, tidak mendengar, cuma cinta bagi yang bertanya, bagi yang menjawab, dan bagi yang mendengar. Mungkin nggak sempat hadir dalam pengajian, nggak sempat dengar, mungkin sedang nonton bola di sana. Kita nampaknya agak sepi ya, karena ada lawan datang dengan di sana. Kalau kita kalah mungkin, tapi bisa kan sambil nonton bola kan pakai radio, juga orang gunung itu pakai handset. Di mata nonton bola, telinga mendengar dakwah agama atau pengajian. Mungkin sangat ditotal nanti, mungkin banyak dapat pahalanya dengan dosanya. Jadi lebih beruntung yang sana. Ini kan dengar pun nggak sempat, bertanya nggak sempat, menjawab pun nggak bisa kadang-kadang, tapi cinta bagi orang yang bertanya, yang menjawab dan yang mendengar. Muhibbah dapat pahala. Tapi alangkah baiknya yang hebat itu masih dana sedikit, karena panitia ini dalam bulan panitia nggak pernah ditegur dari Dinas Syariah Islam, dari Badan Daya, dari Dinas Sosial, di mana ada uang bikin dakwah pengajian besar-besaran, sedangkan nggak pernah masukkan proposal ke dinas-dinas. Ini ada satu komitmen panitia, nggak mau ngemis katanya. Tapi kalau ada yang nyumbang siap untuk diterima, mudah-mudahan masuk dalam kelompok yang keempat, yaitu muhibbah. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yanbaghi lil jahili ayaskuta ala jahli, wala lil alimi ayaskuta an ilmi. Artinya, tiada sebagiannya bagi orang yang jahil itu bahwa diam atas jahilnya itu, dan tiada sebagiannya bagi orang yang alim itu bahwa diam daripada ilmunya itu. Yakni sebagiannya bagi orang yang alim itu mengajarkan ilmunya bagi seorang yang berkehendak menjalani akan jalan akhirat. Di hadis yang ketiga untuk malam ini, agama tidak menginginkan bila kita belum punya ilmu, kita membiarkan diri kita berlarut terus-menerus dalam keadaan jahil. Karena ada dalam kitab Bughyatul Mustashidin, di situ dituliskan tarkut ta'allum kabir, meninggalkan belajar dosa besar, dengan arti membiarkan diri kita dalam keadaan jahil.
Karena semenjak kita lahir ke dunia, di saat kita berumur 6 tahun, ini kewajiban di atas ibu, ayah, para wali untuk mengajar kita yang fardu ain, yang fardu kifayah, yang sunnah, yang makruh dan yang mubah. Sampai balik, wali tidak mengajarkan, beliau berdosa. Dan setiap seorang anak mengerjakan larangan Allah, wali mendapat fee, tapi bukan fee yang menguntungkan, fee yang merugikan. Itu istilah fee, saya kurang ngerti juga dengan orang ngomong fee apa, fisabilillah apa fee. Karena man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amilah. Kalau siapa menciptakan suatu kejahatan, dia akan mendapat dosa daripada orang yang mengerjakan kejahatan tersebut, karena sumbernya dari dia. Sebaliknya, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amilah. Kalau siapa menciptakan suatu kebaikan, dia akan memperoleh pahala dan pahala orang yang beramal dengan kebaikan tersebut. Jadi sebaliknya, apabila ayah mendidik anaknya dari semenjak umur 6 tahun sampai balik, dia beramal kebaikan, ayah pun, ibu, para wali akan mendapat fee dalam bidang kebaikan. Jadi agama melarang kita membiarkan diri kita dalam keadaan jahil. Demikian pula kepada orang yang berilmu, agama kita melarangkan seseorang yang sudah punya ilmu tidak mau mengajar bagi orang yang berkehendak menjalani akan jalan akhirat. Tetapi ini ada sedikit perbedaannya. Kalau kita yang jahil, yang belum punya ilmu, ini harus mencari ilmu. Tapi kepada orang yang sudah punya ilmu, tidak diperintahkan untuk mencari orang yang belajar ilmu. Harusnya orang yang belajar ilmu datang kepada tempat orang yang mengajar ilmu. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu kita yang datang kepada tempat orang yang berilmu, tidak orang yang berilmu datang ke tempat kita. Ini pernah waktu pengajian di Menasah dulu saya ngomong, saya datang ke Banda Aceh ini harus dibayar mahal. Jadi ada masuk ke Facebook. Nah, udah dalam Facebook, pikir lu lagi pay. Bayar mahal itu bukan maksud minta uang. Maknalah nilai dus. Sebab kamu yang sebut anda wajib menjak tempat drone itu menjak. Tetapi drone yang jawab kamu. Belum yang lagi lu nak kok. Mungkin mesra ke toko saya, tapi ke toko tempat minta pay. Toko tempat mobil. Yang maksudnya dengan harus dibayar mahal, lu bersedia langkah kena, lu bantu drone bayar tidak gede, yang tidak gede tapi ibu, tapi ibu kemana? Yang maksud, karena agama hanya segala diumpulkan, mungkin kata tempat istilahnya privat itu. Nilai hanya mengkumpul kata kesah di karisma di kata. Tetapi nya karena minat panitia dulu alun yang telah ingin ujar, yang ingin tulah beja, tapi karena antusias ini, antusias dalam lebih mungkin tidak bersedia dan sebut alhamdulillah menyokong kewajiban. Dan kewajiban tetapi menyokong orang buat dana kesempatan yang kau wajib diberi oleh orang yang karena ilmu yang kepada orang lain. Sebab mungkin ada lain dari hadisnya, Allah anakanlah itu kepada orang yang sok-sok ilmi,
Orang yang saum ilmu akan dipakai kekal bapa-bapa yang tinggal dalam api neraka. Tapi kan maksud tidak orang pun, kadang orang pun dia kubur dan ada kesempatan wajib sampaikan. Dan lagi sabda Nabi SAW, huduru majlisi alimin afdalu min salati alfi raka'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Faqila ya Rasulullah wa min qira'atil Quran, faqala wa hal yanfa'u Quran illa bil ilmi. Artinya barulah hadir pada tempat duduk orang yang mengajar ilmu itu terlebih afdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Yang ulamnya makna hadir pada tempat di mana tempat diajarkan ilmu, tidak datang kelebihannya melebihi daripada sembahyang 1000 rakaat. Jadi sembahyang 1000 rakaat 20 rakaat terawih mendengar. Nah, yang pekat ke-8 kubur, ke-8 ke Cina ada hantukan. Nah, yang pekat yang berarti terus yang akan langkah kenal mantap le fahala dan kenal daripada sembahyang 1000 dan daripada mengunjung 1000 orang yang sakit. Tak tahu orang sakit cukup le fahala, tapi tak hadir pada tempat lebih le daripada tak kunjung 1000 orang sakit. Dan daripada hadir mengantar 1000 jenazah, antar jenazah itu peristirahatan terakhir, kuburan cukup lefahlah, tapi mantan lefahlah jak dengar. Maka sembah sahabat berkata dengan Rasulullah yang mari kurang mengerti. Ditanya, hai Rasulullah, dan terlebih afdal daripada membaca Quran. Dua tak dengar orang semua pun mendekatnya dengan Quran, maka sabdanya tiada manfaat membaca Quran itu melainkan dengan ilmu. Mantap lebih daripada baca Quran, karena baca Quran itu ubud fahla yang mana dan mengerti atau Quran. Jadi dalam perkembangan zaman di Aceh ini belum hafal Quran karena ulama yang beragama Aceh le yang tahqiq kitab, mana tahqiq pun tahqiq menyertahkan setiap ada pendapat, ada alasannya, itu tahqiq. Yang paling tinggi itu tahqiq. Alasan dia ada alasan itu. Di setelah hukum keterangan dihnya, yang bekerja ke dari yang hukum sanggup belum ada. Tapi ulama yang beragama Malaysia le hafil nanti mungkin jawab. Maka dalam pesantren di Aceh zaman hana yang juga hafal Quran, belum hafal hadis. Maka mencontoh lagi yang di MUI yang mendeng sistem salafi murni, hana hafal Quran, hana hafal hadis, bahkan hana hafal kitab. Kunci yang kitab yang kamu boleh wujud baca, wujud jawab kesimpulan atau pengertian yang hidayah ke surah, dan ketika orang ikhtilaf atau debat harus sanggup jawab produk daya salafiyah. Di Malaysia hanya di mulanya tetap hafal ayat dan hadis. Telah tidur santri dari Malaysia yang
pernah mondok di pesantren Tanjung Mudi, Zaki, Ustaz Zaki, ingin harganya menemukan metode belajar daya Salafiyah CU Malaysia. Padanya ganyan mulang buat Ibu Haji Muhammad Hatta. Bila inilah Ibu Hattanya untuk buat gede karena ganyan na pesantren di Hulu Langat Kuala Lumpur Sultan berizin. Ternyata lagu itu berbeda. Santri ini tetap mau hafal Quran dan hadis. Anak siap untuk belajar kita sebagai sistem yang belajar hadis. Maka guru Malaysia umumnya suka kepada kita jauh. Anak train menyebut arah betul-betul hidayah tolong jaminan kita. Kecuali yang bukan yang tinggi jenius umumnya di betul-betul Allah tu. Dia semua buat baru dia sebabnya dia berdengar menjaga. Dia dah semua buat harus siap 100% menyampaikan materi dan menunggu pertanyaan daripada murid. Lalu tanya bukan ke lalu diiktiraf di debat per kalimat, kepu kalimatnya, bahkan kalimatnya. Jadi guru harus siap. Maka diuji jaminan seseorang sudah dikatakan seorang ulama muda lahir menggaduh tujuh ton semua dari latar dan juga namanya cara yang membuat sumber kelahut itu juga lahir ilmu dah 5 minggu membuat sumber anak cara membuat cara mungkin dah 7 mahal ke belakang ya semua nilai itu materi kedua kan murid guru han tangguh lalu tangguh kelas 2 waktu kelas dia dah tangguh seterusnya yang tangguh Tiana begitu kelas 5 mahali guru han naik kelas santri naik kelas yang sistem daya Salafiyah saja nyoba biajar udara kita guru yang kata domisili di Malaysia bahkan kasih keluarga negara ini kagak buka tahfidz musyawarah macam mana penilaian lo ke depan dengan banyak tahfidz yang dah kita mengenali ini kalau sedangkan dari zaman tidak berhafal ayat dan hadis hanya itu hukum hafal mantul belum hafal Quran, hafal mantul yang berbuka kalimat, berbuka baris hukum hanya itu katanya kebanyakan hafid muqallid hafid Quran menang, hafid hadis menang contoh lagi Imam Bukhari dan Muslim yang kedua dosen dalam bidang hadis dia bukan mustahil dia tidak mengambil hukum daripada hadis yang beliau hafal anak salah tu Bukhari madhab Malik, Muslim madhab Syafi'i. Rah-rahan penting kan? Mata ulama ayat hadis anti hukum. Siapa dia? Kalau minta hukum yang minta hukum mujtahid harus menguasai paling mana dua tahap itu bagi dia. Cak hukum ayat dan hadis kan ganti lawat tapi cak hukum maju. Nyawa yang mujtahid dan mengalami nyawa yang meneng. Bahasa dia kalau hukum ayat dan hadis dan kebanyakan hafid nasifut bom yang betul kita karena Quran kata apa kesudlah hukum dasar logat dasar bahasa yang saya kira dasar bahasa itu di hukum Quran dan hadis memandung ulama Arab itu tadi itu ulama nyolok takut ke depan cuma dimudi lihat kata kitab kata maklah tujuh yang minat untuk hafal Quran lebih izin jauh Bogor jauh Jawa bapak yang tapi kita paling izin yang nak dan apa dapat menroy yang berhasil tetapi yang alami tentuan baik merasa ketinggalan nanti itu
tua dia 67 akademik yang berminat, bahkan lalu kalau hafal di Monju pada tayu kan hadir mereka kurang kalau yuk anak tayu galak pada kata tayu dah minta guru-guru kan hadir dari 67 kurun lagi sehingga anak jadi karena tak terdapat dua puluh dalam satu pesantren takkan kita dan hafal Quran tidak akan berhasil tinggal lalu lagi tak terdapat diulang begitu dalam pesantren nanti ulang begitu yang pesantren tidak lalu maka kena orang-orang minta pakai pesantren berbaju yang kadar ulama yang jubih paling jubih teman bajuri sama ya nak seperti ini kata mak SMA kata mak kayak kuliah ambil ni mak nyokal ni pula anak batas tu kita mang di umur 20 kita di umur 20 anak kau lagi dah BBI kita anak kawin berjati apa-apa orang lama awal yang anak kawin muda yang menawami anak kawin tu teringat jadi yang Quran pun tidak manfaat kecuali dengan ilmu. Baru manfaat Quran, belum baca Quran, belum mengerti asal Quran. Tetapi faham kitabnya yang dipegang itu hanya sebanding dengan kiribe rakaat semayang, kiribe roh sakit, kiribe roh jenazah yang tak hantarkan mentang lebih ini. Baru nak kekuatan yang lebih mungkin Quran itu baca, Quran itu hafal, isi Al-Quran pun bisa. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ja'al maut wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil Islam." Fabainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah. Artinya barang siapa datang akan dia mau padahal ia menuntut ilmu supaya menghidupkan ia dengan dia akan agama Islam, maka adalah antaranya dan antara anbiya itu di dalam surga suatu derajat juga. Tidak urun dalam menuntut ilmu. Ilmu maliflah jelas ahli al-hadis sini menuntut ilmu agama tujuan untuk menghidupkan Islam dan tujuan untuk mencapai gelar S1, S2, S3, profesor dan sebagainya supaya dicapai terilmu hanya dibayar untuk dicapai dibayar untuk buku agama itu dicapai hanya buku info yang ada urut itu tujuan pokok minta ilmu untuk minta yang ada yang enggak tujuan minta ilmu bukan untuk minta untuk budaya Islam dengan berkembang ilmu dengan tak mufum orang yang nampung tentang ilmu agama Islamnya akan lebih Islamnya akan berkembang terus dengan hana harap yang nilai prestasi Amul akhirat dikedi lebih nyonya nama dalam meninggal pada minta ilmunya tujuan itu budaya Islam meninggal pada minta ilmunya yang tabuh tingkat dengan para nabi dalam surga. Yang kejadian orang mendetak hidayah ada di PO tapi hal yang cukup banyak pada betul dia nyampe lagi di makna masjid juga jauh. Padahal yang meninggal hidayah cukup ke, cuma nawai punya pun harus jelas. Tapi rata-rata punya hidayah, sudah harap meminta baik yang lain kecuali yang jaga semua yang main, nah juga minggu. Beda pula itu kesuruhan tu kawah yang terima lulusan pesantren yang mana ijazah yang legal duit adalah legal. Maka semula orang yang mendung kumi kubu, orang tu kan lebih kumi kubu boleh, tak ada lagi
pula tu nganpun anak minta pen, nanti pula minta pen yang tu ini. Ya kan? Nganpun anak minta pen, tapi kerana buku anak buku mian no belum pula bangun ni kai pula pen ah. Tahu aja dah buku dia yang kecil. Bukan jadi pula yang untuk sekolah minta pen boleh, tak apa kan ilmu pun di sekolah harus bayar. Tidak ya? Kenapa ini? Jadi pula orang yang kenapa ya? Tak boleh yang khas, ciri khas Dayak Salafiyah di Aceh, anak bayi ilmu. Yang bangsa Indonesia dapat guru modelun puntat berikut penadaran pembinaan pondok pesantren 86. Mengikro hidup dengan pegah Dayak di Aceh, anak bayi ilmu yang itu. Tak bisa hidup tidak bayar, tak bisa hidup kalau tak bayar. Bukan itu mudah. Bukan mudah. Maksudnya kalau rata-rata minggu di Aceh di Mondo baru aku mau boleh Land Rover aku ide pun dengar almarhum Land Rover nanti bagi ulama ni. Nak nanti ngalia sini. Pak Haji ni bagi Land Rover ulama lagi itu Land Rover ada real spare part ni apa mudah bayarkan kau mendu handle kamu duduk juga mana pakai ni tanya pakai dah lama aja bagi wajib buat membantu rezeki bayar muncul lagi harus kamu mendani jauh pula kacang kuning pula padi kebantu di negeri baru rakyat berdiri. Di orang lain kenapa? Kalau ini sumber ekonomi mana? Kebun, kebun karet, kebun sawit dan sebagainya. Jadi di Aceh, anak bayi kadang-kadang nanti anak dari wilayah ke listrik, karena ada pemerintah mungkin anak bayi iepang yang apa ke iepang kebilik, bilik anak mungkin ibu yang bukan bilik. Kalau kita berdiri, dia bukan regular berdiri hancur. Dia dua-dua macam pemerintah biar ambil rok, mudang luar negara. Kemudian aku menancik. Malah ada urut. Tu fikir kemudian aku babit pen dia, dah buka rumah. Kadang-kadang korban kemudian aku budaya demi nak apa dia, demi nak tinggal pen main-main, kemudian buka beli-beli itu kuliah. Tapi mubalik pemahaman masyarakat, kamu tunggu baju baik daya yang mungkin kadang drog lagi yang jadi tunggu pada. Jadi nyok khas Dayak Salafiyah di Aceh karena dukungan biaya dan orang yang meninggal dalam ilmu tetapi dengan niat menghidupkan Islam satu derajat dengan para nabi dalam surga. Itu kira-kira materi yang kita sampaikan kepada Alhamdulillah, telah kita berikan syarahan kitab Sirah Sabiqin yang telah diuraikan oleh Abu Syekh Al-Basri, dan kami sampaikan juga sebelum kita masuk kepada sesi soal jawab pertanyaan, sebuah pengumuman sampaikan insyaAllah malam minggu esok akan diadakan zikir akbar bersama majlis zikir dan selawat Zikra Al-Hasan dari daerah Mudi Mesra untuk menyambut bulan Ramadan yang akan diadakan di Masjid Al-Rahman pada salat Isya, dan juga akan disiarkan langsung oleh RRI dan juga Radio Mutiara FM, Berdu FM, Yadar FM, dan kami harapkan pada hari sekarang terdapat bersama untuk zikir akbar ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Hadirin berbahagia, berikutnya mari kita masuk pada acara tanya jawab, dan untuk yang pertama ini kita persilakan langsung pada majlis kita untuk menyampaikan pertanyaan pertama. Silakan nama dan kemudian juga sebutkan asalnya. Pertanyaan diharapkan fokus dan tidak bertele-tele, singkat, padat dan jelas. Yang pertanyaan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.